Iya, Jelas. marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran informatika les malam ya di Zoom kali ini untuk persiapan besok ujian sekolah informatika. Oke, jadi untuk ujian sekolah itu materinya full ya dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi materinya dari semua selama kalian sekolah di Buka Data itulah yang akan diujikan. Jadi kalian nanti akan menemukan soal yang mungkin pernah kalian pelajari di kelas 7. Jadi mulai dari bab berpikir komputasional, kemudian algoritma pemrograman, TIK, sistem komputer, dan yang lain-lain itu semuanya keluar di ujian sekolah. Oke, pada malam ini kita langsung ke contoh soal saja ya, supaya anak-anak punya gambaran soal yang keluar besok itu kira-kira seperti apa. Nanti silakan ketika saya membacakan soal, anak-anak semuanya menyimak, kemudian boleh langsung menjawab. Jadi biar nggak saya terus yang ngomong, boleh anak-anak membaca soal kemudian langsung menjawab. Oke, kita mulai dari yang nomor satu, itu tentang struktur data ya. Struktur data stack itu materi kelas 8. Silahkan dibaca. Dalam aplikasi pengeditan teks, pengguna dapat membatalkan atau undo beberapa perubahan terakhir dengan menekan tombol. Kalau di Microsoft Word biasanya Ctrl Z gitu ya. Sistem ini akan mengembalikan perubahan terakhir terlebih dahulu, kemudian mundur ke perubahan sebelumnya. Prinsip kerja yang digunakan pada fitur ini mirip dengan struktur data tumpukan, stack, struktur data stack. Stack itu tumpukannya. Ada yang tahu konsep struktur data B stack nggak itu Pak? apa? B. Tapi aku ngasal. Apa? Yang B, tapi aku ngasal. B ya benar B. Last in, first out. Ya, jadi konsep struktur data stack itu LIFO. Gambarnya seperti tumpukan piring. Kita kalau menumpuk piring itu kan yang pertama kita tumpuk berada di bawah, tapi ketika kita mengambil supaya mudah kita ambil yang paling atas. Jadi yang terakhir masuk itu pertama keluar. Last in, first out atau LIFO. Oke, nomor dua, silakan dibaca. Jadi nanti soalnya itu banyak soal narasi gitu ya. Jadi kalau kalian teliti membacanya pasti bisa menjawab. Pada papan informasi sekolah ditampilkan struktur organisasi OSIS mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, hingga seksi-seksi yang lain. Setiap jabatan memiliki hubungan hierarkis yang menunjukkan siapa membawahi siapa. Struktur ini merupakan penerapan dari B, struktur data struktur apa? data pohon. Pohon-pohon. Ya, struktur data pohon. Nama lainnya apa? Ini Tree. kelas 9 ya, struktur data tree. Struktur data pohon. Contoh lainnya apa? Struktur data tree kalau di komputer. Keluarga ya nggak? Pohon keluarga. Iya, kalau di komputer apa, Sunda? Nggak tahu. Ketika kita menyimpan file di dalam folder gitu ya. Misalnya di dalam folder ada folder lagi, kemudian baru ada file-file yang kita simpan. Jadi ada folder induk, kemudian punya anak, folder lagi, punya anak lagi, mungkin folder lagi, baru
isinya file-file tertentu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada lanjut. Lanjut, Nomor lanjut. 3, ada yang mau mencoba menjawab? Baca soalnya kemudian jawab. Dina memiliki sebuah tabel berisi daftar siswa dan nilai ujiannya. Ia ingin melihat siapa saja yang mendapat nilai di atas 85 dengan mengurutkan daftar itu dari yang tertinggi ke rendah. Kegiatan yang dilakukan Dina disebut dengan apa? Mengurutkan? Ada yang tahu jawabannya apa? Mengurutkan. C ya, short. Nggak susah kan soalnya. Besok soalnya juga cuman kayak gini aja. Jadi nggak terlalu mikir. Kalau susah gimana, Kak? Kalau susah ya bonus berarti. Enggak kok nggak susah. Saya yakin kalian bisa. Excel, kemudian nomor 45 Excel ya. Silakan dibaca. Dari elemen berikut, manakah yang bukan termasuk bagian dari lembar kerja spreadsheet? Kolom termasuk enggak? Range, cell, termasuk ya. Udah jelas ya kalau cell. Berarti yang bukan adalah D. Lanjut nomor 6, nomor 5. Dina ingin menghitung nilai totalnya. Apa rumusan nilai total Excel? Materi kelas 7. Pilihannya total, sum, add, kemudian ada simbolnya juga. Yang mana kira-kira? Rumus menjumlahkan yang apa? B, ada jawaban yang lain? B hampir benar ya. Emang Kalau tandanya plus, Kak? Titik dua bukan nggak sih, bukan Han? tandanya titik koma biasanya. Ada Oh, titik juga koma. komputer tertentu yang titik dua. Jadi tergantung versi versi apanya? Versi Excelnya. C, C, C. Jadi kalau yang B itu yang dijumlahkan cuman B2 sama B5. B3 dan 4 nggak dijumlahkan. Kalau yang C itu dari B2 sampai B5 dijumlahkan semua. Seperti itu. Nomor 6, seorang pegawai ingin menampilkan hanya data pelanggan dari kota tertentu di spreadsheet. Ia menggunakan fitur untuk menyaring informasi berdasarkan lokasi. Fitur yang digunakan adalah filter ya. Lanjut nomor 7. Nanti soal tentang Scratch itu juga nggak terlalu banyak, tapi ada mungkin 3 atau 2. Scratch sudah paham semua ya. Alia memiliki banyak buku cerita yang tersebar di seluruh rumah. Untuk memudahkan pencarian, ia memutuskan mengurutkan buku-buku tersebut berdasarkan abjad judul buku. Dari tindakan Alia, manakah penerapan berpikir komputasional yang dilakukan? Yang B. Ya, B. Mengurutkan informasi secara sistematis. Lanjut nomor 8. Dalam membuat algoritma, penting untuk menuliskan instruksi dengan urutan yang titik-titik agar komputer dapat menjalankan dengan benar. Manakah pernyataan yang benar?
Ya, jelas ya C ya jawab. Pilihan jawabannya yang lain tidak memungkinkan untuk dipilih. Tersusun logis dan sistematis. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah. Nomor 9. Nah, Scratch. Ani membuat program. Dia ingin membuat karakter yang berjalan otomatis ke kanan dan berhenti saat menyentuh batas layar. Programnya yang mana nih? Kelihatan nggak? B. Yang mana? B. B. Ya, betul B. Kenapa nggak C? Karena Karena bergeraknya cuma kalau sekali. C, bergeraknya cuma sekali, cuma 10 langkah saja terus sudah. Dan itu belum tentu sampai sampai apa? Batas layar ya. Kenapa nggak D? Kalau D itu cuma jalan tok. Jadi bablas ketika sampai pojok layar tidak berhenti. Lanjut nomor 10, simbol diagram alir. Pernah belajar? Kelas 9 awal harusnya. Pernah, Apa simbol proses yang mana? tapi lupa. Tolong diingetin Waduh, lagi. lupa. Ada yang tahu yang Iya, lain? Lupa? Nggak ada yang ingat sama sekali. udah Jadi ulang aja tombol matanya. tombol simbol proses itu yang persegi panjang. Kalau belah ketupat, kalau belah ketupat keputusan. Jadi ya atau tidak. Ya, kalau di sini isinya biasanya pertanyaan ada tanda tanyanya, ciri-cirinya. Jika kondisi di sini terpenuhi, maka ya berarti lanjut. Jika kondisi di sini tidak terpenuhi, berarti tidak, kembali lagi ke atas. Kalau jajar genjang apa? Besok belum tentu ya pertanyaannya proses, bisa juga yang lain. Kalau jajar genjang itu input atau output. Jadi jawabannya apa tadi? Yang B. Yang B. Simbol proses itu yang persegi panjang. Nomor 11. Narasi aja ya ini ya, tinggal dibaca aja. Vira ingin mencari informasi tentang membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Ia membuka peramban lalu mengetikkan cara membuat media pembelajaran di Canva. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa fungsi utama mesin pencari? Mesin pencari itu apa? Ya, menemukan informasi berdasarkan kata kunci. Chrome itu termasuk mesin pencari. Kalau Microsoft Edge termasuk mesin pencari nggak? Ya, dan lain-lain ya. Kalau di HP ada Opera Mini, kalau zaman dulu ada UC Browser, meskipun sekarang juga masih ada. Tapi yang sering digunakan biasanya Google Chrome. Nomor 12. Manakah logo yang termasuk mesin pencari? Yang mana? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Bisa jadi besok pertanyaannya manakah yang termasuk logo aplikasi pengolah data. Berarti kalau pengolah data yang mana? C ya. Mungkin ada yang belum tahu kalau atau mungkin lupa ya. Kalau Excel itu aplikasi pengolah data, kalau Word pengolah kata.
Kalau PowerPoint, pengolah presentasi. Nomor 13, Rina sedang mencari informasi tentang perubahan iklim untuk tugas sekolah. Ia menemukan dua artikel. Ini artikel 1, ini artikel 2. Berdasarkan pemahamanmu tentang sumber informasi yang kredibel, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, ini harus dibaca. Artikel A menggunakan bahasa populer dan mencantumkan referensi dari jurnal ilmiah serta nama penulis. Artikel B menggunakan bahasa santai, penuh gambar, tidak menyantumkan sumber informasi. Sudah jelas yang kredibel yang mana, tinggal dipilih pernyataannya. Apa? Artikel A lebih kredibel karena menyantumkan nama dan sumber penulis. Ya, betul. Bukan C ya, karena bahasanya tadi bukan. Karena bahasanya formal, berarti dapat dipercaya. Nomor 14, salah satu ciri opini. Opini itu apa? Pendapat ya. B. B. Mengandung pendapat pribadi. Lanjut 15, 16, 17. 17 nanti. 15, 16 kalian biar cepat. D. B. Ya, digital. Kalau C ada offline-nya, ada digital. 16, aplikasi yang digunakan Lisa membuat presentasi. Ini bisa dua ya jawabannya ya. Oh enggak, satu. PowerPoint aja. Saya kira ada Canva tadi. Nomor 17. Komputer modern adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Proses pengolahan data pada komputer melibatkan tiga tahapan, yaitu input, memasukkan data, proses mengolah data, dan output menghasilkan informasi. Misalnya, ketika kita mengetik di keyboard, komputer memproses huruf tersebut dan menampilkannya di layar. Apa urutannya? Sudah jelas ada di narasi. Input, C. proses, output ya. Jadi ketika kita menekan huruf A misalkan di keyboard itu melalui tiga tahapan itu. Tapi karena komputer itu udah canggih jadi kita ketik langsung muncul sehingga prosesnya cepat banget. Nomor 18 yang termasuk perangkat input. Mana yang input? Ini apa ini? Monitor, ini speaker, ini printer, Yang D. ini keyboard. Jawabannya yang apa? D. B. Delta. Oh D ya betul D. Kenapa nggak B Sondang? Karena kalau B itu printer kan output. Iya betul. Speaker juga ya mengeluarkan suara. Kalau monitor menampilkan yang Visual. diproses oleh CPU. Nomor 19. Sebuah sekolah ingin menghubungkan semua komputer di laboratorium agar dapat mengakses internet
dan berbagi printer. Teknisi menyarankan untuk menggunakan perangkat jaringan yang mampu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Perangkat apa yang sebaiknya digunakan? B itu namanya apa itu? Ada yang tahu? Apa? B itu namanya access point. Ya, biasanya Kayak orang-orang menyebutnya router, tapi sebenarnya itu access point. Kalau router itu lebih besar lagi. Jadi tapi kalau kayak router kan, WiFi ya Kak, ya kayak WiFi kayak WiFi. bentukannya. Ya itu emang alat untuk memancarkan WiFi. Oh, Nama alatnya adalah access point. Di kelas kalian ada toh? ada. Ya, di kelas 9D ada. Nomor 20. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel. Ya, nirkabel, berarti tanpa kabel. Biasanya biasanya menggunakan gelombang radio. Contoh jaringan nirkabel adalah apa? B. WiFi. Kalau LAN, kenapa nggak termasuk? Ya, jadi sebenarnya LAN sama WiFi itu sama, cuman bedanya kalau LAN menggunakan kabel, kalau WiFi tanpa kabel. Jadi sama-sama jaringan lokal ya. Nama lainnya WiFi itu yang tahu? Nama lainnya WiFi ada yang tahu? Apaan? Tahu nggak Han? LAN terus depannya ada tambahan B. Bacanya apa? Bulan. WLAN. Wireless Local Area Network. Kalau LAN aja berarti Local Area Network. Jadi sama-sama jaringan lokal, cuman yang membedakan berkabel dan tanpa kabel. Nomor 21, seorang siswa berdiskusi dengan temannya tentang tugas sekolah melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Platform yang digunakan siswa tersebut termasuk dalam ruang ruang publik virtual, yaitu jelas ya, grup media sosial. Nomor 22, salah satu bentuk rekam jejak digital adalah A. Nggak mungkin. D. Riwayat pencarian di internet. Kalau contoh yang lain apa? Yang mungkin sering kalian gunakan. Ada yang bisa memberi contoh? Ngepost foto, ngepost foto di media sosial, ngepost story, Instagram, itu termasuk jejak digital ya. Nomor 23, berdasarkan percakapan di atas, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengguna media digital agar berinteraksi secara sehat dan etis? Oh, percakapannya, kamu kok aneh banget sih kalau ngomong nggak nyambung, cara ngomong ya, emang gue tanya. Udah dong bilang jangan sekali lagi nyeribut ini. Apa? Rehan? C. Menjaga etika komunikasi digital dan saling menghargai. Ya, jadi tidak boleh membalas komentar negatif secara langsung, menanggapi sindiran. Kalau disindir ya gak usah ditanggapi. Membiarkan konflik terus berlanjut, ya, cukup bahaya. Nomor 24, wah 24. Rian sering menerima pesan ejekan dari teman-temannya melalui grup chatting sekolah. Mereka menyebutnya dengan nama-nama yang menghina.
menyebar meme, menertawakannya, dan bahkan memalsukan akun media sosial atas namanya. Penyebaran menjadi pendiam dan enggan masuk sekolah. Berdasarkan cerita di atas, bentuk pelanggaran digital apa yang terjadi dan bagaimana cara terbaik menanganinya. Cyberbullying ya, termasuk cyberbullying ya seperti itu ya. Laporkan kepada guru. Hoax buat klarifikasi di media sosial itu nggak perlu ya. Lanjut, cepat saja ini. Intinya adalah manakah dari pilihan tersebut password yang paling aman? Kriteria password aman apa? Kemarin baru kita bahas. Mengandung huruf besar dan kecil, mengandung angka, mengandung simbol atau karakter tertentu. Berarti jawabannya adalah D. Tapi jangan lupa ada satu kriteria lagi yang mudah diingat. Jadi jangan membuat password yang kalian sendiri susah untuk mengingatnya. Lanjut 26. Sebuah rumah sakit terkena serangan cyber jenis ransomware. Nah, ini kemarin juga baru kita bahas ya, ransomware. Sistem mereka terkunci dan semua data pasien tidak bisa diakses. Penyerang menuntut pembayaran agar sistem bisa dibuka kembali. Ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan data digital di sektor kesehatan. Apa langkah pencegahan terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah institusi untuk menghindari serangan seperti kasus di atas? Rutin memperbarui sistem keamanan dan melakukan backup data, mengganti semua komputer dengan yang baru, itu enggak, C tidak. Melarang penggunaan WiFi oleh pengunjung, itu juga enggak ada hubungannya ya. Menggunakan browser terbaru juga tidak, berarti jawabannya B. Rutin memperbarui sistem keamanan dan melakukan backup data. Jadi seperti Windows itu, Windows 7, Windows 10, 8, 11 itu keamanannya tentu saja yang paling aman tuh yang terbaru yang Windows 11 karena mereka nggak mungkin mengupdate kalau tidak menemukan kelemahan di versi sebelumnya. Lanjut nomor 27. Menyebarkan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor HP, foto tanpa pengaturan privasi yang tepat dapat membahayakan pengguna. Data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mengapa penting bagi pengguna internet untuk melindungi data pribadi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, C. Untuk menjaga keamanan diri, batasi pribadi di ruang publik. Batasi info pribadi di ruang publik. Jadi kalian nggak perlu masang alamat di bio IG, perlu masang nomor WA, karena itu termasuk informasi pribadi. Apalagi berbagi sandi dengan orang lain. Mau sedekat apapun kalian, jangan pernah berbagi sandi, karena itu sangat berbahaya. Nomor 28, Rania sedang mengikuti seminar daring tentang keamanan digital. Saat narasumber membahas tentang pentingnya menjaga data pribadi, Rania mulai membutuhkan informasi apa saja yang pernah ia bagikan secara publik di media sosial, termasuk foto kartu pelajarnya, alamat rumah. Dari pilihan berikut, manakah yang termasuk data pribadi dan seharusnya dijaga kerahasiaannya? Sudah sangat jelas, jawabannya adalah
B. NIK, nomor induk kependudukan. Jangan sampai dibagikan. Apalagi sampai membuat kaos yang gambarnya adalah KTP-nya, itu bahaya. Lanjut 29. Jika sering bermain game online dan aktif di beberapa forum komunitas, ia juga menggunakan email untuk mendaftar ke berbagai platform. Suatu hari, akun emailnya diretas dan beberapa data pribadinya tersebar. Identitas digital yang sebaiknya ia jaga agar tidak disalahgunakan antara lain adalah hampir sama ya, tinggal dipilih aja. A. Nomor rumah. Dan nikahnya sampai 30 aja nih ya. Ini contoh soal uraian. Sebelum membagikan konten, kita perlu berpikir apakah ini benar, apakah ini menyakiti orang lain, apakah ini bermanfaat. Jadi harus dipikir dulu. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kesadaran penuh di ruang digital, yaitu berpikir sebelum membagikan sesuatu. Jadi jangan waton posting ya. Sebelum posting itu dipertimbangkan dulu apakah benar, apakah nanti bisa menyakiti orang lain, dan apakah ini bermanfaat. Kalau sekiranya tidak bermanfaat dan merugikan sesuatu pihak, sebaiknya tidak usah di-share. Jadi jawabannya B, berpikir sebelum membagikan sesuatu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Contoh soal uraian bisa dibaca. Yang lain selain Rehan mungkin bisa bersuara. Ada pertanyaan? Fatan mana Fatan? Tumben nggak ada suaranya Fatan. Halo Tan. Lagi sibuk ngedit itu, Pak. Ya Pak, halo halo. Aku tetap melihat Bapak kok. Ada pertanyaan nggak Tan? Nggak ada Pak. Insya Allah masih paham. Oke. Gampang-gampang kan soalnya. Besok juga gampang-gampang. Nggak susah. Insya Allah gampang Pak. Kuncinya adalah dibaca dan dipahami. Jawabannya kebanyakan ada di soal itu. Hanya tinggal dipikir, nggak terlalu berat. Tinggal dinalar sedikit aja pasti udah ketemu jawabannya. Nomor 31, Salsa diminta gurunya untuk membuat video edukasi singkat tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Ia ingin membagikan video tersebut agar teman-teman dari sekolah lain juga bisa menontonnya. Sebutkan 2 contoh media digital yang bisa Salsa gunakan untuk memproduksi konten video edukasi tersebut. Apa yang bisa digunakan Salsa? Media digital untuk membuat video. YouTube. Kalian biasanya kalau ngedit video pakai apa? Kalau YouTube buat menonton ya, kalau kita menciptakan videonya, kita memproduksi CapCut ya kalau pakai HP. Berarti kalau CapCut itu berarti cuma menggunakan template. Kalau di komputer atau di laptop, Canva. Canva. Kan bisa itu Pak bikin video Ya, dari Canva. Premiere. Ya, bisa juga Canva. Tapi untuk membuat video yang kelas berat, Canva itu tidak recommended. Selain Premiere apa? Yang ringan sudah digunakan ya Filmora.
Nomor 32, yaitu algoritma. Algoritma membuat teh manis. Algoritma tadi apa? Apa algoritma tadi? Urutan. Urutan apa? Urutan langkah-langkah logis. Di sini pertanyaannya adalah algoritma membuat segelas teh manis. Apa urutannya? Jangan-jangan kalian sering melakukan tapi membuat algoritmanya nggak tahu. Seperti kalian diminta algoritma membuat mie instan. Bahkan algoritma memakai sarung. Banyak contohnya di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita melakukan langkah-langkah terstruktur, sistematis, logis gitu ya. Tapi kita kadang nggak sadar. Kayak jalan aja. Itu saking cepatnya kecepatan otak kita. Seperti di awal, contoh tadi ketika kita mengklik huruf T di keyboard itu banyak proses yang dilalui oleh komputer. Tapi karena kecanggihan komputer itu jadi prosesnya cepat sekali. Bahkan nyaris nggak ada delay-nya. Ketik T ya langsung muncul di monitor. Lanjut, tinggal sekitar 10 menit ya waktunya. Besok soalnya semua pilihan ganda ya. Ini nggak ada uraian. Algoritma membuat teh manis. Yang pertama, siapkan gelas. Kemudian, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Kemudian, tuangkan air panas. Kemudian, masukkan gula. Kemudian, baru diaduk hingga larut. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri. Bisa dipahami ya? Terkait scratch. Oh, yang belum ada di contoh soal tadi Blockly ya. Blockly juga ada. Kemungkinan bentuknya juga kalian disajikan blok kode seperti ini, kemudian diminta mengartikan itu artinya apa, seperti itu. Bisa juga kalian diberikan narasi, kemudian diberikan pilihan kodenya seperti ini. Suruh pilih yang paling benar yang mana. Cukup? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, mungkin untuk eh, kelas informatika malam ini kita akhiri. Jangan lupa nanti dipelajari lagi. Setelah ini saya kirimkan nanti ya soalnya ke perwakilan setiap kelas. Silakan bisa dibaca ulang, dipelajari. Semoga bermanfaat ya soalnya, semoga membantu. Siapa tahu ada soal yang mirip dengan soal yang kita bahas malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, marilah kita akhiri kelas hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Dari Pak Haji banyak salahnya, mohon maaf. Kalau anak-anak masih mau tanya, atau mungkin tadi terlewat mau tanya apa, bisa langsung WA aja. Saya kira setiap kelas sudah punya nomor saya, tinggal minta aja terus kemudian di WA kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, nggak usah keluar ya, masih lanjut ke mata pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih semuanya.